Assalamualaikum. Kemarin saya menyimak video dari kanal High Intensity Health asuhan Om Mike Mutzel. Linknya ada di deskripsi buat yang mau dengar langsung. Yaitu meringkas hasil penelitian dari Swedia yang cukup spektakuler. Oh tidak, para peneliti Swedia itu bukannya meneliti biduan dangdut koplo yang joget motor di kanal-kanal YouTube dan TikTok. Siapa juga yang nyangka ke arah sana. Walah. Peneliti Swedia itu, S. Murata dan kawan-kawan, termasuk yang paling komprehensif di bidangnya. Dia meneliti sampai 44.000 orang berusia sekitar 65 tahunan dan terus saja diikuti marka-marka biologisnya selama 35 tahun. Dan terus dia potret yang pada jadi centenarian, yaitu yang tembus usia 100 tahun, kayak apa tuh marka-marka hasil labnya, ternyata menarik loh ini. Sekali lagi ya, yang diteliti bukan sekedar 1.000-2.000 tapi 44.000 dan jangka waktu follow up-nya 35 tahun. Ibarat kata itu ya, kalau bayi lahir percet 35 tahun kemudian udah pada brewok kan ya. Atau sebaliknya rambutnya malah udah pada brodol kempling. Oh alah, kok terus body shaming. Sorry. Tentu aja dari 44.000 yang diteliti, satu demi satu berguguran seiring waktu. Takdir Allah kan ya. Lah wong awal diteliti aja umurnya udah 65 tahun. Gimana lagi? Yang masih hidup dan relatif sehat 35 tahun kemudian, Masya Allah nggak sampai 3%-nya, cuma sekitaran 1.200-an orang, kurang dikit. Yang pada meninggal itu sebabnya tentu macam-macam. Nggak tahulah apakah ada yang meninggalnya merana karena cinta, atau kelelekan ikan asin, atau kejedot tiang listrik. Jangan ditanyain sama saya, innalillahi. Ya. Ini kayak bercanda, tapi sesekali itu beneran ada loh yang melontarkan pertanyaan ajaib ke kanal sini, subhanallah. Yuk, kita langsung aja ke ciri-cirinya manula yang lolos jadi centenarian sehat di atas umur 100 tahun. Kayak apa tuh kesimpulannya menurut studi di Swedia itu? Kesimpulan pertama, yang bertahan itu yang lolos dari gangguan kardiovaskuler. Ya, ini semua dokter mestinya nggak heran sih ya. Rata-rata yang kena serangan kardiovaskuler ya gitu. Jangankan bisa menari-nari di umur 100 tahun, di umur 40-an aja itu banyak yang udah bolak-balik bed rest. Tapi kalau dikasih duit 10 miliar, apa aja sih nyamber. Masalahnya siapa yang mau kasih? Tapi orang itu insya Allah rezekinya beda-beda. Kalaupun bakatnya kardiovaskuler, asalkan tetap bertakwa dan banyak berbuat kebajikan, ujungnya pasti enak juga. Itu kalau menurut Bang Haji dan Bang Samiun. Kesimpulan kedua, marka kolesterolnya itu pada tinggi. Beneran, yang akhirnya lolos jadi centenarian, semuanya itu seragam, kolesterolnya tinggi. Kolesterol total, LDL, HDL kayak gitu. Kolesterol ini emang bahan utamanya kok untuk memperkuat otot-otot, jaringan jantung paru, saluran cerna, organ-organ dalam, dan lain-lain. Sebaliknya, yang kolesterolnya cenderung rendah terus, relatif lebih cepat uzur, wassalam. Nah, seiring dengan kolesterol ini, juga kecukupan vitamin mineral gitu, atau yang agak khusus mereka sebut itu zat besi. Itu juga para centenarian ini relatif solid merata-rata. Kesimpulan ketiga, para centenarian itu cenderung glukosa darahnya rendah dan yang serangkaiannya dengan itu terkendali semua. HbA1c, trigliserid, kayak gitu. Ini udah sering diulas di mana-mana, nggak usah kita ulang-ulang lagi. Walaupun ini udah kadang ulang juga nih, sorry. Berikutnya, marka-marka inflamasi atau peradangan kronis atau oksidatif stres itu juga aman terkendali. Itu deh. Kurang lebihnya itu kalau diringkaskan. Rinciannya kalau mau lebih jelimet silakan aja dicek risetnya S. Murata dan kawan-kawan dari Swedia tadi. Hikmahnya di sini apa? Para pejuang kehidupan yang hobi makan banyak, yang hyper responder gitu kalau menurut istilah kekinian, maupun yang cenderung hobi diet, non hyper responder, itu masing-masing ternyata ada tantangannya. Yang hyper responder biasanya gampang sih ninggiin kolesterol, tapi suka susah nurunin glukosa darah, trigliserid, tensi, dan serangkaiannya. Sebaliknya yang non-hyperresponder, yang hobinya diet makan dikit, fasting ketat, gula darah, trigliserid, dan tensi biasanya itu cincai, tapi seringnya yang jadi masalah tersembunyi justru karena kolesterolnya kelewat rendah.
Kalau kau mandang mending di sisi lain mungkin mikirnya, kalau gue sih nggak apa-apa, nggak tembus umur 100. Nah, ya emang nggak apa-apa sih. Tapi kan hidup kita ini titipan ya. Amanah dari Allah. Mestinya wajib kita pelihara. Seenggaknya supaya kita jangan ngerepotin orang. Ini tuh ngasih tahu siapa, ding? Sorry. Yang belum nyerah duluan, yang merasa hidup ngawur itu nggak apa-apa. Mestinya nggak nonton video ini sampai di sini kan ya. Oke lah. Semoga sekelumit kesimpulan riset ini bisa jadi renungan buat kita semua, bisa jadi pembelajaran buat Anda Tolan. Terima kasih.